Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Masih dalam musim laporan keuangan kuartal 2 ya. Makanya mari kita review nih saham Astra ya, ASI yang laba kuartal 2 nya meningkat ya. Meningkat dibandingkan apa nih? Nanti kita bahas ya, dan apakah ini sudah layak beli. Simak terus videonya ya, biar teman-teman bisa memutuskan nih menjawab apakah emang ASI sudah layak beli di harga sekarang atau malah masih kemahalan gitu ya. Oke, let's go. Oke, flashback dulu ke tahun 2023 ya, di mana pendapatan ASI itu naik 5% dan profitnya naik lumayan 16,9% ya. Nah, di kuartal 1 2024 dia kan kinerjanya menurun ya, jadi pendapatannya turun 2,1% dan profitnya turun ya 14,39% dibandingkan kuartal 1 2023 gitu ya. Nah, ini adalah laporan keuangan kuartal 2 ya, alias dari Januari sampai Juni 2024 ya, dibandingkan dengan Januari sampai dengan Juni 2023, di mana pendapatannya masih turun ya 1,49% ya. Kalau tadi kan turunnya 2%-an. Nah, sekarang berkurang dikit lah, jadi cuma 1%-an gitu ya. Dan beban pokok pendapatannya bisa ditekan sebanyak 1,1%, sehingga laba brutonya itu turun 2,82% ya, setelah dipotong segala macam beban dan ditambahkan penghasilan lain-lain dan dipotong pajak ya, sehingga laba bersih yang bisa didistribusikan kepada entitas induk itu turun ya 9,13% ya. Ini menjadi berapa nih? 15,8 triliun berarti ya. Jadi intinya adalah turun 9,13% ya. Nah, kalau tadi kan kuartal 1 dia turunnya 14% ya dibandingkan tahun 2023 periode yang sama gitu ya. Nah, ini berarti turun dong Bang, katanya naik laba dari ASI ya. Nah, kalau tadi Januari sampai Juni sih dia emang turun ya dibandingkan tahun lalu ya. Tapi kalau kita bandingkan ya kuartal 1 dengan kuartal 2 di tahun 2024 ini ya kan, di kuartal 1 kan dia profitnya ya 7,4 triliun ya. Nah, di kuartal 2 kan naik gitu ya menjadi 8,3 triliun ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini naiknya kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2024 ya. Jadi ada perbaikan lah di kuartal 2 ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, seperti teman-teman tahu ya, ASI itu kan holding dari berbagai macam perusahaan ya. Ada perusahaan otomotif, finansial, sawit ya, alat berat ya. Nah, kalau kita lihat di sini pendapatan bersih paling besar disumbang dari otomotif ya. Yang kedua itu dari alat berat ya, berarti ini UNTR ya. Yang ketiga jasa keuangan ya. Wah, jasa keuangan ada 3 besar nih ya, finansial. Nah, kalau dari laba bersihnya ya, laba bersihnya itu paling besar disumbangkan dari alat berat ya. Oke, alat berat. Yang kedua itu dari otomotif, yang ketiga dari finansial ya. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2023 ya, berarti ini kan laba bersih dari otomotif ya 5,69 triliun, sekarang jadi 5,5 triliun, berarti turun dikit ya. Sedangkan yang finansial tuh naik ya dari 3,8 jadi 4,1 ya. Yang alat berat juga turun ya 6,8 jadi 5,8. Kalau agriculture nih naik ya dari 293 menjadi 359. Infrastruktur juga naik ya dari 502 ke 620. Teknologi juga naik ya. Properti juga naik ya. Jadi semua sektor naik kecuali 2 sektor ya. 2 sektor utama aja tapi ini ya, otomotif dan alat berat ya yang turun ya dibandingkan tahun 2023. Oke, ini berita lah, berita tentang Gias ya, tanggal 29 Juli ini. Sejauh ini penyelenggara Gias belum mengumumkan secara resmi nilai transaksi ataupun jumlah pengunjung. Walau begitu, sejumlah agen pemegang merek mengklaim meraih kinerja penjualan yang optimal selama pameran ini. Nah, salah satunya adalah PT TAM ya, Toyota Astra Motor, yang membukukan 4.245 surat pemesanan. Angka ini selama 8 hari Gias ya. Angka ini tumbuh 11% ya. Jadi jumlah pemesanan sih naik 11% ya, tapi secara rupiahnya naik berapa persen?
atau malah mungkin turun ya, itu belum diumumkan ya oleh si Toyota Astra. Jadi ya mudah-mudahan sih naik ya apa secara nominal juga ya, secara rupiahnya ya. Oke, kalau secara nasional ya di tahun 2024 ini ya, penjualan mobil itu masih turun ya. Jadi Gaikindo melaporkan penjualan mobil dari pabrik ke dealer di pasar dalam negeri mencapai 72.936 unit pada Juni 2024 ya. Angka ini turun 11,75% dibandingkan Juni 2023 ya. Jadi masih belum seindah 2023 nih kayaknya ya penjualan mobil secara nasional ya. Ini ada lanjutannya ya. Secara kumulatif penjualan wholesale mobil dalam negeri pada Januari sampai dengan Juni sebanyak 408.000. Angkanya berarti dari Januari sampai Juni juga tuh turun ya, dibandingkan Januari Juni tahun 2003 ya. Turunnya itu 19,43% ya. Oke, jadi cukup turun dalam ini penjualan mobil nasional ya sampai dengan Juni 2024 ya. Nah, kalau dari harga saham batubara ya, seminggu ini terlihat naik cukup tajam ini ya harga batubara ya. Jadi tadi kalau dari sektor otomotif kayaknya masih belum bangkit ya. Kalau batubara sih ya cenderung sideways ya. Tapi seminggu terakhir ini menarik ya karena naiknya cukup tajam ya. Apakah bisa lanjut nih ya sampai ke sini nih? Ya resisten yang yang kalau break ya itu mengkonfirmasi lah ini aja di uptrend ya call ya. Menurut saya gitu ya, berarti berapa nih di 154 ya mungkin ya. Oke, jadi intinya ya harga batubara masih stabil lah gitu ya. Tidak naik terlalu banyak tapi tidak turun-turun juga sih, nggak terlalu turun-turun juga. Nah, kalau dari palm oil ya, ini kan dia punya Astra Agro Lestari ya. Palm oil juga sideways lah ya, sama seperti coal ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong teman-teman untuk like, comment, and share-nya. Dan juga teman-teman sudah bisa mensupport channel ini ya dengan cara memberikan atau membeli super thanks ya yang ada di YouTube ya. Dan saya juga ingin menginformasikan video yang baru diupload lah ya 2 hari lalu mungkin ya, tentang emiten batubara yang labanya tuh naik ya, laba kuartal 2-nya naik. Dan di tahun 2003 ini kan dia bagi dividen jumbo ya, jadi dividen yieldnya double digit tuh. Nah, apakah ini berarti tahun depan akan terulang lagi ya? Jadi jika teman-teman ingin menonton review video ini, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Oke, lanjut sekarang kita bandingkan ya ASI dengan beberapa emiten lainnya. Sebenarnya ASI ini kan holding dari berbagai macam perusahaan, jadi sulit juga untuk mencari perusahaan sejenis ya yang punya perusahaan alat berat, otomotif, agriculture tuh ya. Kayaknya nggak ada ASI doang ya. Jadi saya bandingkan sajalah dengan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan juga alat berat ya, si Hexa ini. Oke, dari earning per share ASI itu earning per share yang disetahunkan itu di 737,48. Di sini yang paling besar masih Hexa ya. Tapi 3 emiten lain ini belum rilis laporan keuangan kuartal 2 ya. Jadi masih pakai data kuartal 1 yang disetahunkan. Nah, kalau untuk PER di sini terlihat ASI yang paling kecil ini PER-nya 5,8 ya. Disusul oleh Hexa yang 6,53. Untuk PBV sendiri ASI sudah sangat rendah nih ya, di bawah 1 ya, 0,7 ya. Walaupun di sini IMAS masih yang paling rendah ya, 0,34. Untuk ROE ini ASI mengecil ya, ROE-nya 12,1% saja ya, di mana Hexa masih sangat besar nih, 31%-an. Untuk DER di sini ASI 0,81 ya. Ya, yang terkecil kedua lah ya di antara 4 emiten ini ya. Yang paling kecil adalah MPMX. Oke, jadi kalau dilihat dari PER-nya sih terlihat menarik lah ya ASI ya, karena PBV-nya 0,7, PER-nya 5,8 ya. Nanti kita lihatlah historis rata-rata PER ASI berapa ya. Nah, ini dia rata-rata PER ASI 5 tahun terakhir itu di 10,75 ya. Jadi dia saat ini diperdagangkan di sekitar 5-an ini ya, berarti dia sudah under value banget ya berdasarkan historis ini ya. Bahkan dia lebih rendah daripada ketika pandemi nih ya. Pas pandemi aja ini paling rendahnya 6 kali nih ya PER-nya ya. Jadi dia
secara data historis ya, sudah sangat under value nih ya. Tapi kan masa depan tidak ada yang tahu ya. Ya lagi-lagi sejarah Unilever membuktikan bisa aja turun terus gitu ya, nilai PER atau PBV dari sebuah emiten gitu ya. Tapi kalau teman-teman yakin ya, memang ASI harusnya dihargai PER-nya di atas 5 ya, berarti memang ini saat ini sudah under value ya. Nah kalau dari PBV sendiri sama seperti PER-nya ya, dimana sangat under value nih, dimana rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 1,39 dan saat ini dia di sekitar 7 tadi ya, kalau di data PBV yang disetahunkan tuh 0,7 ya. Nah kalau ini nih rata-rata PBV di 4 kuartal terakhir ya, itu di 0,9 ya. Jadi memang agak beda ya. Kalau tadi kan analyze ya, disetahunkan gitu ya. Jadi lagi-lagi ini sama seperti PER-nya, jadi dia masih sangat under value nih kalau kita lihat historis ya, PBV-nya. Dengan book value saat ini di 4.923,43. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar dari ASI itu adalah ketika PBV-nya 1,39, maka harga wajarnya ya 6.843,57 ya. Itu dari 1,39 dikalikan 4.923 ini ya. Dan di 30 Juli ya dia closing di 4.540 ya, sehingga margin of safety-nya sangat besar nih ya, 50,7%. Nah ini adalah chart ada weekly dari ASI ya, dia all time high-nya itu sempat sampai ke 9.300-an nih kalau nggak salah ya, di tahun 2016. Udah lama banget ya dia all time high-nya. Dan saat ini dia bergerak sideways lah ya, di antara 4.380 dan juga 4.640 ya. Jadi ini adalah resistennya dan supportnya ya. Nah kalau support selanjutnya itu ada di 4.290 ya. Dan di sini dia ada gap ya, gap di atas ya. Ketika bagi dividen dia ada gap besar nih ya, itu di 5.075 ya. Jadi ini menjadi resisten selanjutnya dari ASI ya, jika dia berhasil break 4.640. Nah support selanjutnya ya, kalau 4.250 ini jebol, berarti support selanjutnya ada di sekitar 3.870 sampai dengan 3.970 ya. Wah ini kalau ASI sampai harga ini nih, apakah banyak yang borong ya sampai ke 3.870 gitu ya. Sedangkan resisten selanjutnya ya, setelah gap ini kalau berhasil ditutup gapnya, itu ada di 5.375 sampai dengan 5.425. Jadi kalau teman-teman berminat entry sekarang ya, pasang stop lossnya berarti ya silahkan pilih aja tuh ya, apakah di 4.380 atau di 4.290 ya, dengan target ya nutup gap ini ya. Jadi kalau seperti itu targetnya dan stop lossnya seperti itu ya, rewardnya lebih besar lah ya dibanding resikonya ya, sekitar 2 banding 1 lah nih ya kira-kira ya. Tapi sekali lagi disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual dari saya, hanya sekedar sharing informasi aja ya, sharing pendapat gitu ya. Oke, kalau secara EMA ya, dia secara long term masih downtrend ya, karena masih jauh di bawah EMA 200-nya. Kalau secara short term dia ya sempat closing di atas EMA 20-nya ya, tapi ya kemarin juga hari Selasa ya masih closing tipis lah di atas EMA 20-nya ya. Jadi ya bisa dibilang dia mau dibilang lagi uptrend saya short term agak ini juga ya, agak riskan ya. Bisa inilah lagi berjuang menjadi uptrend ya, karena closingnya tipis-tipis di atas EMA 20-nya. Oke, oh ya ini ya yang data jumlah investor ya di ASI ini, dimana saat ini ya, ini yang saham beredar di masyarakat ya, itu dikuasai asing 30% ya, sedangkan lokal yang warna ungu itu 15%. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini sejak Desember 2003 itu asingnya berkurang gitu ya, sedangkan lokalnya naik ya, berarti barangnya ASI dibeli sama lokal nih ya. Dan kalau kita lebih dalam lagi ya, ini apa, data investor lokal ya, di mana situ ada individual, reksadana, dana pensiun dan lain-lain ya. Dan terlihat itu sejak Desember, bahkan sejak September ya, itu individualnya yang naik banyak ya. Jadi investor individual tuh yang naik banyak ya, yang di lokalnya gitu ya.
Nah, sedangkan di asingnya itu kan dia berkurang tadi ya. Nah, kalau kita lihat itu yang berkurang banyak adalah yang warna kuning ya, lainnya. Ini yang warna kuning turun ya, lainnya. Dan juga di sini ya, kalau sejak tahun 2024 itu yang berkurang banyak itu adalah yang warna merah ini ya, banking ya. Jadi ada bank asing yang sepertinya jualan ASI gitu ya, dan dibeli oleh investor individual lokal, seperti itulah. Jadi memang makin banyak yang beli nih lokal ya. Biasanya kalau asing yang beli harganya naik nih, kalau lokal yang beli harganya di situ-situ aja. Mungkin teman-teman yang ahli bandarbolologi lebih tahu lah ya ini artinya apa nih, seperti ini ya. Saya ingin sharing ke teman-teman aja ya. Terjadi perpindahan saham dari pihak asing ke lokal ya, lokalnya juga yang individual investornya. Oke, sekarang kita masuk ke dividen historinya ya, dimana di tahun ini kan dia sudah bagi dividen ya, dividen final ya, dia ada interimnya juga, jadi 2 kali bagi dividen ya ASI ini. Dengan dividennya kira-kira 9%-an. Nah, itu tergantung teman-teman punya ASI-nya di harga berapa gitu ya. Kalau kita lihat di sini earning per share-nya ya, di kuartal 1 itu 184,37, di kuartal 2 207,29 ya. Jadi kalau ini dikalikan 2 ya, kita anggap performa kuartal 3 dan kuartal 4 sama seperti kuartal 1 dan kuartal 2, maka kalau dikali 2 itu kan total earning per share-nya adalah 783,33 ya. Jadi kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya ya tahun depan nih ya, buat tahun 2025 nih. Tapi dia kalau bagi dividen interim sih di bulan Oktober ya. Jadi di tahun 2024 ini mungkin akan ada pembagian dividen interim dari Astra ya. Kalau dividen finalnya itu di bulan Mei ya, biasanya di bulan Mei tahun 2025 berarti. Balik lagi kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama ya seperti tahun ini nih ya, 62%, maka dividen yang akan dibagikan sekitar 485,66 ya, sehingga potensi dividen yield-nya dengan harga sekarang tuh ya, berapa tadi ya, 4.540 ya, maka potensi dividen yield-nya adalah 10,69% ya. Jadi masih double digit ini ya. Tapi itu kalau kita yakin ya, kuartal 3 dan kuartal 4 performanya sama seperti kuartal 1 dan kuartal 2. Kalau kita agak pesimis lah ya, karena kan dia sempat earning per share-nya hanya 184 nih ya. Jadi kita asumsikan kuartal 3 earning per share-nya sama seperti kuartal 1 ya, 184, kuartal 4 juga 184. Maka total earning per share-nya ya itu sekitar 759,66 ya. Nah, kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama 62%, maka dividennya sekitar 470,98 ya. Dividen yield-nya masih 10,37% ya. Saya bener nggak ngitungnya ya? Coba cek ulang dulu ya. Ya bener ya. Memang kalaupun kita asumsikan pesimis tadi, itu dividen yield-nya masih 10,37% ya. Oke, jadi bagaimana teman-teman? Apakah ASI ini menarik ya untuk dibeli di harga sekitar 4.500-an ini? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Oke, dan sekali lagi jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata sukses.